Biasanya peternak pemula seperti ini, kesalahan yang sangat fatal, nggak sabar, baru ternak 3 bulan udah nanya kapan balik modal. Padahal kalau saya sebut kambing PE itu butuh waktu minimal 5 atau 6 bulan baru ada hasil dari yang sampean diternak di kandang, entah itu penggemukan ataupun breeding seperti itu ya Mas. Iya, benar. Nah, semua butuh proses Mas. Nah, benar semua itu butuh proses seperti itu, seperti Mas Roni yang disebutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gimana untuk kabarnya kalian ya? Pastinya kabar kalian sehat ya, dan masih nonton konten-konten kami dari Subur Jaya ya, karena konten kami tentunya mengasih edukasi buat para pemula dan untuk para yang ingin belajar. Hari ini kita akan membahas ya, jadi banyak yang niatnya mau untung dari ternak kambing PE, malah uangnya hilang, habis puluhan juta. Kenapa bisa begitu? Di video ini saya bongkar kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula supaya kalian nggak ulangi hal yang sama. Jadi seperti ini ya, hilangnya 10 juta karena pemula gagal ternak kambing PE karena kesalahan sepele ini. Nanti saya jelaskan di video ini dan saya bongkar semua trik-trik dan bongkar kesalahan. Nanti kalian bisa mencegah kesalahan ini biar kalian tidak boncos untuk dalam beternak ya. Jadi begini, kalau menurut saya ya, sering terjadi uang hilang karena salah ternak kambing PE. Buat kamu yang pemula dan baru mulai ternak kambing, wajib nonton video ini sampai habis ya, sampai habis. Banyak peternak baru yang kehilangan jutaan rupiah hanya karena salah langkah di awal. Jadi saya artikan kalian itu gugup lah ya, artinya gugup itu tergesa-gesa untuk memilih kambing dan kena jebakan para oknum-oknum penjual. Artinya ini Mas beli ini, akhirnya kalian boncos dan tidak hasil dalam beternak ya. Dari sisi lain, kalau misalkan kalian mau membeli ini, saya ada tips ya untuk memilih kambing biar kalian nggak boncos ya. Ini saya sebutkan kesalahan dulu biar kalian memahami konten-konten kami ya. Jika kalian suka dengan konten kami, silahkan subscribe dan like dan share ke teman-teman ya. Apabila kami salah dalam pengucapan, monggo di komen saja biar kami perbarui dan kami update lagi biar seperti itu ya. Jadi seperti ini, dari beli indukan yang gagal produktif, salah kasih pakan sampai nggak ngerti siklus reproduksi kambing PE, semua itu bisa bikin ternak kamu gagal panen ya. Jadi seperti itu ya, karena dulu saya udah beli indukan itu yang indukan kepala merah itu kan saya karena gagal. Karena apa ya? Karena saya itu tergesa-gesa dan gampang percaya sama oknum-oknum yang penjualnya. Ini mas kupingnya bagus seperti ini mas, ini sepertinya bagus kayak. Jadi gampang banget artinya kejebak dalam situasi zona nyaman omongan para penjual itu. Jadi saya buat belajaran nggak apa-apa, saya juga hilang jutaan untuk belajaran karena dari kegagalan bukan berakhir dari sebuah prosesnya. Jadi artinya saya lebih baik kehilangan uang tapi saya tetap mengikuti proses-proses biar kedepannya itu semakin tahu ilmunya ya. Jadi dalam video ini kita bahas tuntas. Yang satu tentu kesalahan fatal pemula saat memilih kambing PE. Terus yang kedua, ciri-ciri kambing betina PE yang layak diternak. Untuk yang ketiga, berapa modal ideal untuk pemula supaya nggak rugi. Terus untuk yang keempat, strategi agar cepat balik modal untung. Terus yang kelima, tips hemat tapi hasil maksimal. Jadi seperti ini ya, kesalahan fatal pemula saat memilih kambing PE seperti ini ya. Nanti saya ini kan ada nanti tim saya yang menjelasin biar tetap paduan sama saya. Monggo mas Polo, monggo. Ini jadi kesalahannya seperti ini ya. Ini satu pembahasan dalam satu pembahasan teks di konten ini kan, kesalahan fatal pemula saat memilih kambing PE. Jadi seperti ini mas, ini saya contohkan seperti ini. Ini kebetulan sih nggak ada yang salah ya, cuma ini anggaplah seperti ini mas. Ini mas, yang mana ini? Ini. Nah seperti ini ya. Kalau yang untuk ini kan kambingnya itu
lagi demam ya, lagi Oh. meler, tapi ini kan kesalahan juga. Kurang Nanti, sehat lah ya Mas. ya, artinya kurang sehat karena apa? Karena cuacanya yang sedang tidak mendukung, tapi ini alhamdulillah mendukung ya karena sedang panas ya. Ada panas. Iya, ya. Jadi seperti itu kesalahan satu, jangan dihiraukan, artinya jangan disepelekan. Ya, kalau di tempat kami itu kan sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini ya. Iya. Jadi kita tahu ilmunya dan tahu apa namanya proses untuk perawatannya ya. Seperti Yang penting jangan panik lah ya Mas. ya, jangan panik. Ketika kalian mendapatkan kambing seperti ini jangan panik. Tetap santai saja karena apa? Santai itu kan bisa berpikir jernih ya. Seperti ini kan meler ya, tuh meler. Nah, tapi nggak masalah karena ini nanti kalau dijemur pun nanti sembuh sendiri ya. Terus yang kedua ciri-ciri kambing betina PE yang layak diternak seperti ini Mas. Ini PE. Ini yang betina ini. Ini ya? yang betina layak, ini layak. Monggo di kalau misalkan panjenengan mau memilih kambing itu ekornya yang dor seperti ini ya. Coba saya lihat puntingnya dulu yang bagus yang mana, nanti saya jelaskan. Kita lihat puntingnya Nah, nih. Punting yang seperti ini kan ada dua ya, yang ada berapa itu? 4 apa 2 ini? 4 tiga, yang Tiga satu ya? kecil, yang Oh, satu iya. kecil. Nah, yang ini kecil, kalau bisa sampean cari yang puntingnya dua, yang kapurnya besar seperti 2 ini. ini lah ya. Ya, itu kan ada 3, itu kurang bagus kalau menurut saya. Terus yang Kalau satunya yang lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau ini Jadi, 2 ini ya Mas. Iya, ini dua, cuma ini kan puntingnya kurang besar. Masih kurang besar ini. Iya, kapurnya kurang besar. Seperti ini aja yang besar, ini kan bagus tadi. Tapi ini kan 3, yang satu kecil, yang 2 besar. Nah, seperti itu ya. Terus berapa modal ideal untuk pemula supaya nggak rugi? Kalau saya sarankan sampean beli saja betina-betina yang seperti ini. Artinya beli di bakalan ya. Oh iya. Iya kan? Iya, benar. Beli yang di bakalan yang masih di bawah 0 bulan dengan di harga 1.500.000 ataupun 2 juta. Jangan sampai ke atas-atas nanti kalian bangkrut seperti itu ya kalau belum tahu ilmunya ya. Terus tips hemat tapi maksimal ya seperti ini, hemat. Ini hemat banget menurut saya, dengan harga sekian hemat, meringankan uang seperti itu ya. Kelanjutannya jangan sampai niat ternak malah jadi beban karena nggak tahu ilmunya ya. Terus seperti itulah ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Terus yang ke selanjutnya lagi, jadi ini secara signifitas perhitungan dengan beli indukan, tapi saya nggak ada contohnya. Saya contohnya ada bakalan, tapi pindah saja ke bakalannya. Jadi seperti ini, sering terjadi beli kambing betina cuma karena murah, banyak pemula tergiur harga murah 3 atau 4 juta. Ini digambarkan dengan kambing indukan ya, digambarkan dengan kambing indukan, padahal indukannya sudah tua, nggak produktif atau punya riwayat sakit, akibatnya dak puting, nggak beternak, malah menambah biaya perawatan. Artinya kalau sampean canggung untuk membeli kambing indukan, kalian beli aja bakalan-bakalan seperti ini. Ini masih dijamin ya. Coba lihat giginya. Harga ekonomis lah ya. Iya, nih giginya. Nah, itu masih cempe banget. Nah, sampean beli saja indukan, beli kambing seperti ini ya, cempe-cempe ya, masih di bawah umur ya. Artinya ini kan umurnya 4 bulanan, 4 bulan, masih di bawah 1 tahun. Ini aman untuk diproduksi, ini aman, sangat produktif, dan untuk kedepannya, masa depannya sangat panjang seperti itu. Nah, terus yang keduanya lagi, kalau menurut saya selanjutnya ya, kalau kasih pakan itu, ini kasih pakan, ini tentang pakannya. Kalau kasih pakan itu jangan sembarang. Banyak yang pikir kasih rumput aja cukup, padahal kambing PE butuh pakan berkualitas, terutama kalau lagi bunting atau menyusui. Ya enggak semua bunting ataupun bakalan pun kita kasih ramban saja. Kalau menurut saya, jangan banyakkan rumput liar, karena rumput liar itu memberikan perutnya sakit, jal-jala mencret seperti itu ya. Cacingan lah ya Mas. Cacingan, obatnya cacingan ya. Iya. Nadanya agak ini sendiri. Oh iya ya. Iya, biar dengar penontonnya, kalau nggak seru penontonnya nggak dengar. Jadi kalau di tempat kami, menurut panjenengan itu pakannya seperti apa? Pakan ya biasa pakai kadang karoside, terus apa itu godong singkong, Godong nangka. godong nangka itu bagus. Karena proteinnya lebih tinggi dari rumput ya. Iya. Jadi rumput liar itu menurut saya sangat tidak ideal menurut saya, karena banyak cacing-cacing tanah yang naik ke rumput tersebut. Gampang bikin kambing mencret lah ya. Jadi Iya, jadi benar. mencret. Nah, ini tipsnya, tips buat kalian biar kambingnya cepat gemuk dan cepat ada kualitasnya dan kinclong ya. Kambingnya kinclong, bersih,
apik desawang. Ini saya ada solusinya, ini kasih saja tipsnya ya, dipelajari saja tipsnya. Kombinasi hijauan tambah konsentrat, onggok dan lain-lain, ataupun konsentrat dan terus polar ya. Terus yang keduanya pakan jangan basah, bisa bikin diare. Nah, itu yang disebut rumput liar ya. Iya benar. Yang bisa disebut rumput liar itu yang bikin diare. Nah, terus beri tambahan mineral, air bersih cukup. Nah, seperti yang ada di kandang Subur Jaya ya, yang ada batok kelapanya ya, Batok kelapa. seperti itu. Bagus. Terus kalau menurut saya itu pun sudah cukup banget tips saya, karena tips yang saya jelaskan itu karena saya udah meraktekkan sendiri, jadi saya bisa berani beredukasi Iya sama teman-teman, karena kami sudah mempelajari ilmu-ilmunya seperti itu ya. Untuk keselanjutannya, kesalahan berikutnya, terutama ini buat para peternak ya Mas, ini didengarkannya buat para peternak pemula, itu kan kalah saing dengan peternak senior. Biasanya peternak pemula seperti ini, kesalahan yang sangat fatal, nggak sabar, baru ternak 3 bulan udah nanya kapan balik modal. Padahal kalau saya sebut kambing PE itu butuh waktu minimal 5 atau 6 bulan baru ada hasil dari yang sampean diternak di kandang, entah itu penggemukan ataupun breeding, seperti itu ya Mas. Iya benar. Nah, Semua butuh proses Mas. nah benar semua itu butuh Proses. seperti itu, seperti Mas Roni yang disebutkan ya. Nah, kalau saran saya, kalau kalian nggak rugi-rugi banget, ini saran monggo dipakai saja. Saran saya seperti ini. Jadi buat para pemula biar nggak rugi, mulai dari kecil dulu 2 atau 3 ekor cukuplah kalau menurut saya. Fokus ke perawatan dan belajar reproduksi, gabung ke komunitas peternak atau datang ke pelatihan. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi artinya nggak usah gengsi-gengsi untuk bertanya-tanya, nggak usah malu karena ternak itu sedikit. Ternak itu belajar dulu dari yang kecil. Adanya yang besar berarti berawal dari yang kecil. Seperti itu kalau saran saya. Kalau biar kalian nggak lupa dengan tips-tips ya, ketika datang ke komunitas terus ada edukasi ya direkam saja omongannya, terus biaya pakannya apa dicatat seperti itu, biar kalian bisa dipahami sendiri ya. Intinya jangan cuma semangat ternak tapi kosong di ilmu, karena ternak tanpa ilmu itu bukan untung tapi buntung ya. Seperti itu ya. Semua Jadi itu buntung. harus ada ilmunya lah ya Mas Ya pasti ada ilmunya. Ayolah mulai beternak dengan cara yang benar. Nah seperti itu ya. Jika video ini bermanfaat, monggo di like, terus di share ke teman-teman mau mulai ternak, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips seputar kambing PE lainnya ya. Ini videonya udah terlalu panjang, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.